Tiba-tiba aja tanpa aba-aba si Elisa ini tuh langsung mencekik leher dari Elizabeth, menikam tubuh gadis belang tersebut tepat di bagian dadanya. Serta guys, dirinya juga menggorok leher dari si Elizabeth loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys buat kalian yang sudah mampir ke channel aku. Oke guys, malam ini aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal lagi, di mana kasus kali ini dilakukan oleh seorang gadis remaja bernama Elisa Bustamante, dan dirinya tuh dengan tega guys membunuh anak tetangganya sendiri. Nah, yang bikin kasus kali ini tuh gila guys, adalah ketika alasan dari Elisa ini tuh melakukan pembunuhan kepada korbannya ini karena dirinya tuh ingin merasakan sensasi pembunuhan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Nah, lantas seperti apakah kisah lengkapnya dan juga alasan apa yang membuat Elisa Bustamante dengan tega melakukan kejahatan tersebut? So guys, daripada lama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Seperti biasa guys, mari kita mengenal dulu tentang sosok dari Elisa Bustamante. Elisa Bustamante yang akrab dipanggil sebagai Elisa adalah seorang gadis yang lahir pada tanggal 28 Januari tahun 1994 di negara bagian Missouri, Amerika Serikat guys. Nah, orang tuanya itu bernama Ciser dan juga Michelle Bustamante. Sayang sekali guys, faktanya Elisa ini tuh dibesarkan dari keluarga yang nggak harmonis karena ayahnya tuh mendekam di penjara guys. Setelah ayahnya ini diketahui seringkali melakukan KDRT kepada istrinya sendiri. Nah, nggak hanya ayahnya aja yang di penjara loh. Ternyata ibu dari Elisa pun juga nggak kalah problematik. Setelah dirinya juga sempat terlibat kasus pencurian dan juga kepemilikan narkoba guys. Dari sini aja kita udah bisa bayangin betapa toksiknya ayah dan juga ibu dari gadis remaja itu. Sedangkan guys, ternyata Elisa ini tuh bukanlah anak tunggal, karena ia memang memiliki 3 saudara lain. Setelah diketahui orang tuanya tuh sempat bermasalah dengan hukum, hal inilah yang akhirnya membuat Elisa dan juga ketiga saudaranya kemudian diasuh oleh kakek nenek mereka, tepatnya di tahun 2002-nya. Jadi bisa dibilang semenjak itu pula kakek nenek mereka ini tuh menjadi wali untuk mereka. Untungnya guys, kakek dan juga nenek mereka ini tuh merupakan orang yang baik, dimana mereka tuh sangat menyayangi cucu-cucu mereka, serta kakek nenek mereka juga berharap kalau suatu hari nanti cucu-cucu mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Singkat cerita guys, Elisa pun kemudian tumbuh menjadi seorang remaja yang cantik, dan ia pun juga diketahui menjalani kehidupan seperti remaja-remaja pada umumnya. Selain itu, ia pun juga aktif pergi ke gereja. Namun di momen itu juga lah, ternyata guys, remaja satu ini menyimpan sebuah rahasia yang sangat kelam. Jadi guys, di saat itu Elisa ternyata mengidap depresi yang bahkan tingkatnya tuh udah tingkat ekstrim guys. Di momen itu juga lah ia pun kemudian mulai terobsesi dengan yang namanya kematian. Ia pun juga diketahui seringkali melukai dirinya sendiri dan juga sempat beberapa kali untuk mengakhiri hidupnya. Nah, gangguan mental tersebut tuh makin diperparah. Manakala dirinya tuh mulai membuka channel YouTube pribadinya, dan di channel tersebutlah ia menggambarkan kalau dirinya tuh hobi melukai diri sendiri dan juga menghabisi nyawa orang lain. Wow, dari sini aja kita udah bisa bayangin betapa ngerinya sosok dari Elisa ya guys. Dia benar-benar udah terang-terangan loh guys sama sikap dan juga tindakannya. Ya walaupun mungkin pada saat itu banyak sekali orang-orang yang kayak menganggap Elisa ini tuh hanya bercanda. Padahal ya guys, kalau kalian tahu, ada nih sebuah video yang ia unggah di channel YouTube-nya, di mana video tersebut tuh menggambarkan sebuah suasana yang berbahaya guys. Bayangin guys, di video tersebut ternyata ia bersama kedua adiknya sedang melakukan aksi yang berbahaya. Mereka dengan nekat memegang pagar listrik loh. Tindakan yang pastinya sangat-sangat berbahaya kan. Namun nyatanya Elisa itu malah menertawakan aksi yang telah mereka lakukan itu. Selain itu guys, di akun Facebooknya ia pun juga menuliskan tentang rasa penasarannya terhadap sebuah kematian. Setelah mengetahui kalau Elisa ini tuh mengalami gangguan mental, barulah tuh guys kakek dan juga nenek dari Elisa kemudian membawa cucunya tersebut ke seorang psikolog. Hingga pada akhirnya ia pun diberikan obat antidepresi guys. Namun sayang sekali guys, karena tingkat depresi yang dialami oleh Elisa ini tuh udah parah, sehingga obat yang diberikan tadi tentunya nggak membantu banyak dalam penanganan masalah gangguan yang dialami oleh si Elisa. Hingga pada suatu hari, sebuah tragedi mengerikan pun akhirnya tidak bisa dihindarkan guys.
Nah jadi guys, ketika Elisa Bustamante ini tuh menginjak usia yang ke-15 tahun, di saat itulah fantasi gilanya itu mulai muncul kembali, dimana ia tuh benar-benar ingin melakukan aksi pembunuhan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan guys. Dan pada hari itu guys, si Elisa ini tuh menemukan seorang target yang pas, yaitu seorang anak perempuan yang tak lain tak bukan juga merupakan anak tetangganya sendiri yang bernama Elizabeth Olton yang pada saat itu masih berusia 9 tahun. Nah, rumah dari Elizabeth ini tuh deket banget guys sama rumah dari si Elisa, dimana jarak rumah mereka hanya 4 rumah aja guys. Selain itu guys, ternyata Elizabeth ini tuh juga merupakan teman dari adik Elisa yang bernama Emma yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Dan sebelum pada akhirnya si Elisa itu melancarkan aksi pembunuhannya, di hari itulah Elisa mulai melakukan tindakan yang cukup aneh. Jadi pertama-tama guys, Elisa ini tuh nggak langsung melakukan pembunuhan kepada korban, melainkan dirinya tuh malah menyiapkan sebuah kuburan yang terletak tidak jauh dari rumahnya, yang memang sengaja telah ia persiapkan untuk kuburan si target ini. Setelah si Elisa ini tuh selesai membuat kuburan untuk si Elizabeth, barulah kemudian ia pun menunggu sebuah momen yang tepat untuk melancarkan aksi kejahatannya tersebut kepada tetangganya tersebut. Long story short, hari yang dinanti-nanti pun pada akhirnya tiba juga. Pada sore hari guys, tepatnya pada tanggal 21 Oktober tahun 2009, Emma pada saat itu terlihat mengajak si Elizabeth untuk keluar bermain bersama. Mendengarkan kalau anaknya ini tuh ingin diajak keluar, ibu dari Elizabeth pun langsung berikan izin anaknya untuk pergi keluar rumah guys. Karena memang bisa dibilang Emma sama Elizabeth tuh bener-bener udah akrab guys. Jadi mereka tuh udah sering kali bermain bersama di luar rumah. Dan pada saat itu juga si ibu dari Elizabeth ini tuh kayak memberikan sebuah syarat di mana anaknya tersebut bisa bermain di luar rumah selama 1 jam aja. Dan pada hari itu guys, ibu dari Elizabeth tuh nggak berpikir macam-macam. Padahal di momen itu jugalah sebuah bahaya sedang mengintai putrinya. Dan guys, setelah Emma ini tuh pergi bersama si Elizabeth, barulah tuh mereka pun pada akhirnya bermain di luar bersama, yang kemudian juga diikuti oleh si Elisa Bustamante. Waktu pun berlalu hingga tidak terasa 1 jam pun udah lewat guys. Itu artinya mereka ini tuh harus pulang ke rumah mereka dong. Dan setelah mereka tuh menghabiskan waktu bermain bersama, mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Emma pada saat itu langsung guys pulang ke rumahnya. Sementara untuk Elizabeth sendiri, ketika dirinya tuh hendak pulang ke rumahnya, di saat itulah ia pun langsung dihentikan oleh si Elisa. Karena pada saat itu Elisa tuh mengatakan kalau dirinya memiliki hadiah kecil untuk si Elizabeth. Mendengarkan pernyataan tersebut, tentulah guys, Elizabeth tuh merasa sangat senang. Dan pada akhirnya ia pun nurut aja dengan perkataan si Elisa. Hingga pada akhirnya mereka pun pergi ke sebuah hutan guys. Namun guys, setibanya mereka tuh tiba di tempat yang mereka tuju, tiba-tiba aja tanpa aba-aba si Elisa ini tuh langsung mencekik leher dari Elizabeth, menikam tubuh gadis belang tersebut tepat di bagian dadanya. Serta guys, dirinya juga menggorok leher dari si Elizabeth loh. Setelah si Elizabeth mendapatkan penyerangan secara brutal, otomatis guys, hal itulah yang akhirnya membuat Elizabeth langsung tewas di tempat. Dan tidak lama kemudian, Elisa pun kemudian menguburkan jasad dari Elizabeth ini di sebuah kuburan yang memang sebelumnya udah dipersiapkan sama si gadis remaja jahat itu. Tidak lupa guys, setelah si Elizabeth tadi itu dimasukkan ke kuburan, ia pun pada akhirnya dikubur dengan lumpur. Serta tidak lupa, si gadis remaja tersebut juga menutupinya dengan dedaunan. Setelah melakukan aksi kejahatannya itulah, si Elisa merasa sangat bahagia guys. Ia merasa sangat senang guys, karena tindakannya ini berhasil, dan ia pun juga berhasil mewujudkan aksi yang selama ini hanya bisa ia bayangkan, sambil menuliskan pengalamannya tersebut di sebuah buku diari setelah dirinya tuh tiba di rumahnya. Setelah si Elisa itu dengan tega melakukan aksi kejahatannya tersebut guys, nyatanya setelah itu Elisa tuh bersikap kayak nggak melakukan apapun. Karena bahkan dirinya tuh juga melakukan kegiatan seperti biasanya. Misalnya seperti mandi, dan ia pun juga sempat pergi ke gereja bersama dengan kakek dan juga neneknya. Lain cerita dengan apa yang dialami oleh ibu dari Elizabeth guys. Setelah ibu dari Elizabeth ini tuh menyadari kalau putrinya tuh udah lama banget keluar rumah. Di saat itulah ibunya pun langsung bergegas keluar sambil memanggil nama putrinya itu. Namun sayang sekali di saat itu juga keberadaan dari putrinya tidak diketahui guys. Tidak lupa juga ibu dari Elizabeth pun juga menanyakan hal itu kepada Emma. Namun sayangnya
Emma malah mengatakan kalau dirinya pun juga nggak tahu menahu tentang keberadaan dari si Elizabeth. Mendengarkan jawaban tersebut, apa nggak langsung panik dan khawatir ibu dari Elizabeth ini, hingga pada akhirnya pihak kepolisian kemudian dihubungi guys. Setelah mendapatkan laporan kalau Elizabeth ini tuh menghilang, di saat itulah pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan guys, termasuk minta keterangan dari si Emma. Namun kali ini Emma itu memberikan sebuah pernyataan yang mengejutkan. Jadi guys, Emma itu mengatakan kalau si Elizabeth ini tuh sempat pergi bersama dengan kakaknya, which is si Elisa, hingga pada akhirnya kejahatan yang dilakukan oleh kakak kandungnya tersebut berhasil terbongkar juga. Meskipun pada awalnya guys, Elisa ini tuh sempat membantah semua tuduhan yang dituduhkan oleh si adik. Di saat yang bersamaan, pihak kepolisian pun akhirnya juga berhasil menemukan kuburan dari Elizabeth, yang tentunya hal tersebut membuat pihak kepolisian makin curiga lagi sama si Elisa. Apalagi guys, setelah pihak kepolisian tuh melakukan penggeledahan di rumah Elisa, barulah kemudian polisi ini tuh berhasil menemukan sebuah bukti yang sangat kuat, yaitu sebuah buku harian yang memang bertuliskan mengenai kronologi pembunuhan yang telah ia lakukan kepada si Elizabeth. Semenjak itu guys, Elisa ini tuh nggak bisa berkutik lagi. Dan dari sinilah polisi baru menyadari kalau mereka sedang berhadapan dengan remaja yang nggak biasa. Setelah Elisa Bustamante terbukti bersalah, persidangan pun akhirnya diadakan guys, dan di saat itu juga lah si Elisa ini tuh mengakui kejahatan yang telah ia lakukan kepada Elizabeth, serta ia pun juga mengaku kalau dirinya telah menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Persidangan pada saat itu berjalan sangat panas guys, apalagi pada saat ibu dari Elizabeth ini tuh menyebut si Elisa sebagai monster, meskipun ada juga sebuah bukti yang menyatakan kalau Elisa ini mengalami gangguan mental. Ibu dari Elizabeth ini tuh mengaku sama sekali nggak menyangka guys, jika putrinya tuh akan meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya setelah putrinya tersebut dibunuh oleh tetangga terdekatnya sendiri. Jadi guys, ibu dari korban pada saat itu sangat merasa murka. Ya iyalah guys, murka banget lah pastinya ibu dari korban tersebut. Ini anak kesayangannya malah dibunuh secara kejam dan juga sadis loh. Dan juga tindakan tersebut tuh udah direncanakan beberapa hari sebelumnya bahkan. Wajar banget lah kalau ibunya pun kemudian murka banget. Hingga tepatnya guys, pada bulan Januari tahun 2012-nya, Elisa pada akhirnya didakwa atas pembunuhan tingkat 2, serta tindakan kriminal dengan menggunakan senjata mematikan. Dan dalam persidangan yang saat itu diadakan, pada akhirnya guys, Elisa ini tuh dinyatakan bersalah, dan ia juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Oke guys, itu tadi adalah sebuah kasus kriminal yang dilakukan oleh seorang gadis remaja bernama Elisa Bustamante, di mana dirinya tuh dengan tega guys melakukan pembunuhan kepada anak tetangganya sendiri yang nggak berdosa. Bahkan guys, lebih gilanya lagi adalah ketika Elisa itu melakukan tindakan pembunuhan tersebut dengan motif kesenangan. Ya walaupun ya guys, Elisa itu memiliki ayah dan ibu yang problematik, tapi kan at least dirinya tuh memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada orang tuanya kan. Harusnya dirinya tuh bisa belajar gitu loh guys untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga tentunya supaya dirinya kelak bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Gimana guys menurut kalian tentang kasus yang dilakukan oleh Elisa Bustamante ini? Kalau menurut aku sih singkat aja sih guys, Elisa ini tuh adalah seorang psikopat yang kejam dan juga sangat sadis. Menurut kalian gimana guys? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, aku rasa cukup sekian video kali ini. Makasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini guys. Dan juga lagi-lagi aku mau ngucapin kepada kalian yang sudah subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Thank you ya guys. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Amin. Oke guys, akhirnya tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.